selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari tahun 2023. Selamat tahun baru, semoga gak basi karena gue selalu telat. Maaf ya, gue selalu coba yang terbaik loh, tapi ya ginilah adanya, jadi terima ya. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi energi satu sama lain sangat mungkin. Pesannya juga buat kalian, kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Virgo, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian, oke? Karena energi semesta selalu sama, ya. Tapi dampaknya itu akan berbeda setiap individu berdasarkan tempat, tanggal, dan jam lahir kalian, oke? Kita berbeda, nggak semua Virgo sama, oke? Langsung aja, gue mulai dengan Lenormand, ya. 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Virgo di bulan Januari 2023. Kontrak, oh bukan letter, letter, shit, hearts, under the deck, well, oke. Jantung bacaan kalian itu shit ini endurance. Ini fokus kalian ya itu di endurance itu sendiri, kerja keras, resistensi kalian, dan mungkin ini berhubungan dengan komitmen, kontrak, dokumen, dan juga 2 hati yang bertemu, ya kan? Mungkin ada yang mau merit, mungkin ada yang harus berpisah. Kalian lihat ya, ketiganya gini nih posisinya. Antara dokumen dan hati itu ada endurance. Kurang lebih gitu. Oke. Alam bawah sadar kalian. Well, ini resources. Yang memang di situ adanya kontrak, ikatan, pembayaran. Anyway, hanya kalian yang tahu. Setiap orang berbeda ya. Ini general reading, jadi kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada nomor WA gue. Kalian tinggal WA aja untuk apapun informasi yang kalian ingin tahu, oke? Promo tahun 2022 udah kelar. Dan emang agak naik ya ini gue, price-nya gue. Anyway, kalaupun harga gue naik itu hanya dikarenakan ini juga untuk buat kalian sendiri juga ya, supaya gue juga lebih bisa buat konten yang lebih bermutu dan gak kayak sekarang ini. Gokil, yang namanya untuk ngedit aja berapa jam gue butuh dengan keterbatasan perkakas gue ya. Anyway, langsung aja gue ke The Muse Tarot. Curcol dikit ya. Gue langsung ke The Muse Tarot. Biasanya pakai Lucky Tarot. Di sini gue buka 12 kartu yang mewakili, tapi mungkin gue gak akan baca ke-12-nya karena gue hanya akan baca kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi planet yang ada saat ini. Dan 12 kartu itu mewakili 12 zodiak. 12 bulan? Enggak sih, 12 zodiak. Yang mana kita setiap individu punya 12 zodiak itu. Oke.
dan berdasarkan contekan gue di bulan Januari, karena energi selalu sama. Kita lihat dampaknya buat Virgo. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Januari dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya dalam keseharian Virgo itu apa? Agak semrawut ya. Rumah pertama, rumah yang Virgo sendiri, kalian dapat the moon. Nah, rumah kedua, rumahnya Libra, kalian dapat the wheel of fortune. Rumah ketiga, rumahnya Scorpio, kalian dapat the chariot. Rumah keempat, rumahnya Sagittarius, kalian dapat the high priestess. Rumah kelima, rumahnya Capricorn, kalian dapat the hermit. Rumah keenam, rumahnya Aquarius untuk Virgo, kalian dapat the hierophant. Rumah ketujuh, rumah relationship untuk Virgo, kalian dapat rumah Pisces, kalian dapat strength. Rumah ke-8, rumahnya Aries untuk Virgo, kalian dapat temperance. Rumah ke-9, rumahnya Taurus untuk Virgo, kalian dapat the magician. Rumah ke-10 untuk karir, rumahnya Gemini, kalian dapat the hanged muse. Rumah ke-11, rumahnya Cancer untuk Virgo, kalian dapat the tower. Rumah ke-12 untuk Virgo, rumahnya Leo, kalian dapat the fool. Under the deck, the star. Under the deck itu alam bawah sadar ya, alam bawah sadar kalian secara general, kalian dapat the star. The star itu adalah wish fulfillment ya. Harapan-harapan kalian akan terwujud. Tapi satu persyaratannya, harapan kalian akan terwujud kalau kalian benar-benar menjadi diri kalian sendiri. Bukan karena orang lain kalian ingin melakukan sesuatu. Karena ingin menginginkan sesuatu itu bukan karena keinginan orang lain, tapi benar-benar keinginan kalian sendiri. Sehingga harapan kalian itu akan mewujud. Dan gimana caranya? Itu kan healing itu sendiri ya. Clearing energy from what is not yours. Bersihkan energi dari yang bukan kalian. Energi kalian dari yang bukan kalian. Ya, ini energi the star. The star itu energinya Aquarius ya. Di Aquarius ada Saturn dan Venus. Tanggal 2 Januari kemarin dia masuk ke Aquarius meninggalkan Capricorn. Rumah Aquarius buat Virgo itu ada di rumah ke-6 ya. Rumah ke-6 itu adalah kesehari-harian, kesehatan, rutinitas kalian, bagaimana kalian mengorganisasi waktu dan bagaimana kalian melayani orang lain. Itu di rumah ke-6 dan kalian dapat the hierophant. The hierophant itu tentang komitmen ya, tentang tradisi, tentang nilai. Nah, ini ada di Taurus. Jadi kalau kalian ingin komit pada apa? Dalam keseharian kalian itu komit pada apa? Yang kalian komit itu berdasarkan energi kalian, bukan the star ya. Karena ada Saturn juga di situ. Saturn itu yang menentukan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan di dunia, yang memberikan batasan-batasan, yang membuat kita jadi disiplin dan tanggung jawab, yang juga mana adalah karma duniawi. Dan Venus juga ada di Aquarius. Bagaimana kita, Venus itu planet value,
bagaimana kita menilai, menghargai, mengapresiasi, ya. Dan Venus itu juga tentang relationship dan harmoni. Bagaimana kalian menghargai, menilai segala hal. Jangan lupakan diri kalian sendiri. Kita sangat manusiawi banget, dan kebanyakan itu menilai dari apa yang di luar kita, eksternal kita, tapi kita suka lupa sama diri kita sendiri. Apa kalian komit kalian? Dan ini energi Taurus buat Virgo, rumahnya Taurus itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Entah itu geografis, entah itu emosional. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, bahasa, filosofi, hukum. Tentang bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Itu rumah ke-9, rumahnya Taurus buat Virgo. Dan bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu. Di rumah ke-9 itu, di rumahnya Taurus, ya, kalian dapat The Magician. Magician itu energi Merkuri. Merkuri, saat gue lagi baca ini, Merkuri masih retrograde di Capricorn dari sejak bulan Desember. Merkuri itu planet mindset, persepsi, intelektual, pengetahuan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, tentang komunikasi. Ya, kalau retrograde, kita diminta review lagi bagaimana kita berkomunikasi, apa yang membangun dan membentuk persepsi dan mindset kita, pengetahuannya seperti apa kita dapatkan dari kecil, ya. Mereview semua. Dan The Magician di sini adalah dia mampu merealisasikan apapun mimpinya untuk menjadi kenyataan. Artinya kalian siap juga untuk menciptakan mimpi kalian, merealisasikan impian kalian jadi nyata dengan segala pengetahuan yang kalian miliki, dengan cara kalian berkomunikasi hingga saat ini. Tapi satu, Merkuri lagi retrograde di Capricorn. Nah, kalian diminta review dulu semuanya itu, pengetahuan kalian, cara berkomunikasi kalian, yang mana di rumahnya Capricorn, karena Merkuri lagi di Capricorn. Rumah Capricorn buat Virgo itu di rumah ke-5, tentang anak, tentang romance, love affairs, ya, tentang kreativitas, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian, tentang passion kalian, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu atau having fun, ya. Di rumah Capricorn itu kalian dapat The Hermit. Kalian lagi merefleksi, ya, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, meditasi, merenung, refleksi, introspeksi, whatever. Lagi menyendiri, ya. Entah itu tentang love affairs, tentang romance, tentang kreativitas kalian, tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu, tentang bagaimana kalian having fun, ya kan, apa yang kalian nikmati. Ya, kalian lagi merefleksi semua yang membangun persepsi kalian hingga saat ini, gitu. Dan karena The Hermit ini adalah energi Virgo itu sendiri, di rumahnya Virgo itu ada The Moon. Sisi emosional kalian itu sangat terlihat oleh orang lain karena dia di rumah pertama. Kalian sangat terlihat emosional, ya.
Dan gue teringat tanggal 6 kemarin ada purnama di Cancer. Purnama itu konotasi selalu ending dan release ya. Dan sangat emosional. Mungkin di sini adalah bagaimana kalian melepaskan, release, letting go citra diri kalian yang lama, citra diri yang kalian selama ini telah bangun. Karena di rumah pertama itu tentang citra diri dan bagaimana kalian ingin tampil atau terlihat. Ini energi Cancer. Buat Virgo itu di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, friendship, tentang aspirasi dan harapan kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Kalian dapat the tower di rumahnya Cancer. Kalian akan melakukan dobrakan atau gebrakan. Tower itu energi Mars. Gebrakan untuk komunitas kalian atau lingkungan sekitar kalian atau network kalian ya, yang mungkin gak biasanya gitu, di luar kebiasaan kalian. Jadi sifatnya ngagetin orang-orang yang biasanya yang kenal kalian. Gak biasanya itu kalian lakukan gitu kan. The Tower, sesuatu yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, ngagetin, shocking events ya. Makanya gue ngomongnya gebrakan atau nggak dobrakan. Dan ini energi Mars di Gemini ya. Mars di Gemini masih retrograde. Saat gue baca ini masih retrograde di Gemini. Walaupun nanti direct tanggal 12 ya, tanggal 12 Januari dia akan direct di Gemini. Setelah 5 atau hampir 6 bulan dia retrograde. Yang mana mungkin dampaknya buat Virgo ya, dengan energinya Mars retrograde di Gemini, kalian lagi mencoba-coba komunitas-komunitas baru, lingkungan baru ya, pertemanan baru, mencoba-coba, ingin tahu ya, karena ketidaktahuan kita ya, kita ingin coba ini, coba itu, berteman dengan ini, berteman dengan itu, yang jajal sini, jajal sana, karena ingin tahu kalian ya. Dan kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan untuk dalam sekitar komunitas kalian sendiri. Dan energi Mars retrograde Mars direct di Gemini itu tidak akan langsung berdampak. Ya, karena seperti halnya mobil atau motor, udah lama kita nggak pakai, diem. Untuk pakai kita butuh panasin dulu. Begitu juga dengan planet. Planet yang udah lama diam, hampir 6 bulan diam. Setelah dia direct, dia nggak langsung pindah, dia nggak langsung gerak, dia butuh pemanasan dulu. Jadi Mars di Gemini itu sampai bulan Maret akhir, tanggal 25. Nah, setidaknya di situ kalian sudah mulai punya arah tentang saya ingin menjadi komunitas yang bagaimana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan pemanasannya itu ya dari direct itu tanggal 12 sampai 25 Maret. 3 bulan. Yang kalian masih akan jajal tetap, cuman karena energi Mars di Gemini itu adalah menjajal, coba sini coba sana gitu. Tapi yang jelas kalian belum mengambil keputusan yang pasti sampai nanti Mars masuk ke Cancer. Oke. Anyway, Mars di Gemini itu adalah ya, di rumahnya Gemini itu rumah karir, reputasi dan status. Jadi kalau kalian menjajal sana-sini komunitas itu untuk membangun karir mungkin ya, untuk membangun karir, membangun status atau reputasi kalian dan visi jangka panjang kalian ya. Karena di rumah Gemini itu di rumah 10, rumah itu semua tuh karir dan bla-bla yang barusan gue sebutin. Kalian dapat The Hanged Muse. Hanged Muse itu hangman ya kalau di kartu lain. Energi Pisces. Ada pengorbanan, ada delay, ada ketergantungan dan bergantung, ada yang sifatnya gantung, nggak jelas. Energi Pisces buat Virgo
itu ada di relationship, entah itu personal, entah itu profesional, bisnis, bisa juga, bahkan juga dengan relationship dengan diri kalian sendiri. Dan di rumahnya Pisces buat Virgo, di rumah ke-7 kalian dapat strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri, untuk mengekspresikan. Ini energi Leo, mengekspresikan apapun itu, pengorbanan kalian mungkinnya, delay, keterlambatan, dan entah itu personal, entah itu profesional. Yang mana di rumahnya Leo untuk Virgo itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Rumah ke-12 itu tentang karma, tentang ending, closure, tentang keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang hal-hal yang spiritual juga mungkin. Karena rumah ke-12 itu di luar yang sifatnya materi ya. Itu di rumahnya Leo buat Virgo. Kalian dapat the Fool. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, dengan keyakinan semuanya akan baik-baik saja walaupun kalian tidak tahu ke depannya bagaimana. The Fool itu energinya Aries. Di Aries ada Jupiter. Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Lagi-lagi di rumah ke-12 tentang keyakinan kalian yang membatasi diri kalian. Padahal kalau kalian punya iman, segala sesuatu yang akan baik-baik saja. Dan itu representasi dari kartu The Fool ya. Dan Jupiter di Aries itu secara general energinya adalah entrepreneur, bisnis, leader. Karena Aries sebagai leader, dia nggak butuh jaminan untuk melakukan tindakan-tindakan atau gebrakan-gebrakan. Karena dia tahu jaminan itu hanya didapatkan dari dirinya sendiri. Ya. Di rumahnya Aries buat Virgo, itu ada di bagaimana kalian berbagi, rumah ke-8. Dalam kebersamaan dan dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama. Entah itu finansial, entah itu properti, entah itu intelektual ya, entah itu warisan. Dan rumah ke-8 itu jadi tentang kontrol dan power ya. Karena dalam kebersamaan ada batas-batas yang tidak tertulis, bagaimana kita menggunakan power dan kontrol kita. Dan di rumah ke-8 itu, di rumah Aries, kalian dapat the Temperance, healing. Dan di rumah Aries nggak hanya ada Jupiter, tapi juga ada Chiron, asteroid, the wounded healer, penyembuh trauma-trauma kita. Chiron energinya menarik keluar semua trauma dalam kita berbagi, mungkin dalam kebersamaan atau hal-hal yang milik bersama. Temperance, proses kita minta untuk bersabar dalam proses kita untuk menyadari keterbatasan kita dan batasan-batasan yang ada dalam kebersamaan atau milik bersama. Temperance, ini energi Sagittarius. Proses kita untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, tradisi-tradisi yang lama, custom ya. Kebiasaan-kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan untuk menuju perubahan itu sendiri. Ini energi Sagittarius. Di rumah Sagittarius buat Virgo itu ada di rumah, home, family, tradisi, stabilitas emosional kita ya, leluhur. Di rumahnya Sagittarius kalian dapat the High Priestess, diam. Kalian coba untuk diam dengan apapun yang terjadi. Kalian diam di rumah. Lagi-lagi ini energi Pisces ya, yang mana di rumah Pisces lagi strength. Kalian mencoba membangun keberanian,
kepercayaan diri, kekuatan ya, dalam diri kalian sendiri. Kalian mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi kalian, ya, membangun relationship dengan kesadaran tertinggi kalian, sehingga kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru. Membangun apapun itu yang sifatnya milik bersama, mungkin dalam kebersamaan dengan spirit yang berbeda. Kayaknya gue nggak harus baca ini lagi deh. Contekan gue, karena sebagian besar udah gue curahkan ya barusan dalam narasi yang ngalir gitu aja. Karena gue udah jelasin Venus di Aquarius, ya, Venus Aquarius tanggal 2 masuk, ya, meninggalkan Capricorn. Jadi bagaimana kalian menilai tradisi atau komitmen, disiplin, tanggung jawab kalian dalam keseharian, ya. Bagaimana kalian menghargai keseharian, rutinitas kalian, bahkan juga kesehatan kalian dalam melayani orang lain juga. Itu Venus masuk ke Aquarius, dan Venus di Aquarius itu sampai akhir Januari, yang mana itu juga Venus itu menyangkut juga money. Bagaimana kalian mengapresiasi itu akan sangat bersangkutan, berkorelasi dengan, punya korelasi dengan money itu sendiri, materi itu sendiri. Oke. Tanggal 6 purnama di Cancer gue juga udah jelaskan. Buat Virgo itu di masalah komunitas dan network friendship kalian, lingkungan sekitar kalian, ya, yang mana ada tower di situ kan. Kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan. Tanggal 12 Mars di Gemini yang Ghost Direct, mulai pemanasan dia, mengakhiri sesuatu yang mungkin sudah saatnya diakhiri, ya. Entah itu status, entah itu karir, entah itu reputasi, entah itu visi jangka panjang, ya. Karena ada energinya Hang Muse, sesuatu yang gantung. Dan untuk tanggal 18 Mercury direct di Capricorn. Kalian dapat The Hermit di sini. Sisi emosional kalian sangat terlihat dari bagaimana kalian melihat ke dalam. Semakin kalian melihat ke dalam, semakin kalian menunjukkan sisi emosional kalian. Dengan energi Mercury, bagaimana, karena ya Mercury itu kan persepsi kita sendiri yang nggak lepas juga dari bagaimana kita merasa. Dia direct di Capricorn. Tanggal 20 matahari masuk Aquarius meninggalkan Capricorn. Balik lagi ke Hierophant, komitmen. Matahari bersama dengan Saturn bersama dengan Saturn dan Venus, ya. Jadi itu energinya jadi lebih, istilahnya dengan energi matahari itu akan diberi terang, ya. Saturnnya rasa tanggung jawab dan disiplin kita dalam keseharian, dan bagaimana kita memvalue, komitmen, nilai. Tanggal 21 New Moon di Aquarius, kalian ke-trigger, punya passion yang baru dalam membangun nilai-nilai itu. Kalian mungkin mendapatkan pencerahan juga tentang bagaimana persepsi kalian untuk melihat komitmen itu sendiri.
Tanggal 22 Uranus direct di Taurus setelah 6 bulan dia retrograde. 6 bulan retrograde di Taurus buat ini energi Mercury, the magician ya. Buat Virgo tadi, kalian siap menciptakan, merealisasikan mimpi dan goal kalian untuk menjadi nyata. Entah itu akan pindah, dia travel ya, akan pindah atau travel, memulai sesuatu yang baru ya, dan melampaui keterbatasan diri kalian ya, melampaui perbedaan-perbedaan yang ada untuk memulai sesuatu yang baru. Dan energi Mercury Uranus di Taurus yang direct, karena di Taurus itu juga ada North Nodes, fokus kalian selama 2 tahun ada di situ. Dan Uranus itu kan adalah sejatinya kita ya, keunikan diri kita ya. Dan Uranus itu sifatnya rebel, pemberontak. Dia ingin mewujudkan siapa gue gitu, energinya. Ini gue. Tanggal 26 Venus masuk ke Pisces meninggalkan Aquarius. Strength. Kalian diminta untuk bangun kekuatan dan kepercayaan diri dari dalam untuk lebih ini endurance ya, endurance. Balik lagi ke sini kita ya. Kontrak, endurance, resistensi, dan 2 hearts demi resources. Okay. Jadi kalian lebih, Venus lagi-lagi itu masalah value ya, materi, nilai, apresiasi dan menghargai. Okay. That's it buat ini The Muse Tarot ya. Langsung kita ke kartu terakhir, Literary Witches Oracle Card ya. 1 kartu aja petunjuk dan saran untuk Virgo di bulan Januari 2023. Solitude. Ya kalian lagi jadi hermit banget lah. Kalian lebih ingin menyendiri, lebih ingin reflektif ya, sifatnya introspeksi, mencari jawaban dari dalam diri, meditasi, whatever. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.